Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dapat berjumpa sekali lagi dengan saya di Fitrah Channel. Apakah umat Islam menyembah Kaabah? Jika soalan ini dibangkitkan, apakah jawapannya harus kita berikan? Dan apakah jawapannya yang tepat dan sahih untuk menanggapi persoalan tersebut? Sama-samalah kita mencari jawapannya melalui kupasan tuntas yang diberikan oleh beberapa penceramah terkenal ketika ini. Jom kita tonton video ini sehingga selesai. Yang harus difahami juga bahwa di saat kita sujud kepada Ka'bah bukan kita menyembah Ka'bah, supaya orang tidak salah paham. Karena ada kadang kita baca sebagian tulisan orang-orang di luar Islam, ini orang Islam ini aneh, katanya nggak mau nyembah berhala tapi dia nyembah Ka'bah. Lah ini kan dia salah paham. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Lalu kenapa kita kok menghadapkan diri kita ke Ka'bah? Karena kita diperintahkan Allah menghadap. Jadi Ka'bah itu tempat menghadap, sehingga kiblat tempat menghadap. Mustaqbilal kiblah, menghadap. Jadi menghadap kita ke sana agar kompak. Bukan karena kita tuh menyembah Ka'bah, bukan. Salah. Jadi kita itu ini. Dan memang kalau ada orang pernah punya sesembahan selain Allah dari makhluk-makhluk Allah, apa itu berhala, pepohonan dan sebagainya, di saat melihat seorang muslim menghadap ke Ka'bah, menduga kalau itu adalah menyembah Ka'bah. Tidak, kita tidak menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah. Kami umat Islam beriman kepada Tuhan Allah yang kalian juga tahu siapa itu Allah. Kami sangat patuh pada Tuhan kami Allah. Allah bilang lakukan A, tinggalkan B, B. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintahnya. Perintah Allah ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Kalau perintahnya ke pohon, kami ke pohon. Kalau ke lautan, kami ke lautan. Jadi bukan karena kasus rumah. Ini definisi berhala adalah benda yang diyakini sebagai wujud Tuhan, inkarnasi Tuhan, atau kuasa Tuhan, atau manifestasi dari Tuhan itu sendiri, wujud sosok Tuhan Allah, pokoknya itulah. Karena patung Yesus itu dianggap sebagai wujud Yesus, maka inilah yang disebut sebagai berhala, karena diyakini sebagai sosoknya Tuhan. Ini ya yang harus difahami. Maka kita bisa mengatakan ini adalah berhala. Ini keyakinan umat Islam. Makanya umat Islam gak akan mau menyembah itu, karena umat Islam yakin ini adalah berhala, karena diyakini sebagai sosoknya Tuhan. Ka'bah ini dianggap sebagai apa oleh umat Islam? A. Wujud Tuhan. B. Tempat suci. C. Batu biasa. D. Hanya hiasan saja. Maka jawabannya umat Islam pasti akan mengatakan, semua umat Islam pasti akan mengatakan dengan jelas, Ka'bah itu hanyalah rumah suci yang berfungsi sebagai kiblat. Kiblat itu tempat menghadap ketika sholat. Dan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ini ayatnya, Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Dan Allah menjadikan Ka'bah sebagai bait, sebagai rumah Al-Haram, rumah yang suci, qiyaman linnas, sebagai tempat berdiri bagi manusia, tempat menghadap bagi manusia. Jadi Ka'bah itu atau Baitul Haram itu disebut rumah suci, tempat peribadatan utama. Dan umat Islam ketika sholat diperintahkan menghadap ke sana, bukan menyembah Ka'bahnya, tapi ingat baik-baik, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Ka'bah itu rumah, yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diperintahkan ketika sholat untuk menghadap ke Ka'bah, karena itu adalah rumah utama. Adakah umat Islam yang berdoa wahai Ka'bah, wahai Ka'bah? Enggak ada, enggak ada. Meskipun di hadapan Ka'bah sendiri nggak ada yang mengatakan wahai Ka'bah, wahai Ka'bah. Dan nggak ada umat Islam yang mengatakan Ka'bah itu adalah wujud Allah, nggak ada. Jadi jelas sekali Ka'bah itu bukan berhala, karena tidak ada satupun orang Islam meyakini Ka'bah itu sebagai wujud Allah ataupun inkarnasi dari Allah. Itu hanya sebuah rumah suci yang dimuliakan.